Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu fonologi dan pembelajarannya di sekolah dasar. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Maya Dia Lestari dengan NPM 201446000164, yang kedua Ahmad Fauzan dengan NPM 201446000182, yang ketiga Aprilian Wisnu Nugroho dengan NPM 201446000198, yang keempat Amalia Febria Rizky Kumala dengan NPM 201446000199, dan yang terakhir Rahayu Bunga Gupita dengan NPM 201446000305. Baik, yang pertama kita akan ke pengertian pembelajaran fonologi. Fonologi secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Namun menurut status atau hierarki, fonologi yaitu bunyi terkecil yang menjadi objek kajiannya. Secara garis besar, fonologi adalah subdisiplin dalam ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Nah, fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran atau bunyi-bunyi secara umum. Di samping mempelajari fungsi, perilaku, serta organisasi bunyi sebagai unsur-unsur linguistik atau fonemik, fonologi mempelajari juga lebih netral terhadap bunyi-bunyi sebagai fenomena dalam dunia fisika dan unsur-unsur fisiologikal, anatomikal, psikologikal, dan neurologikal manusia yang membuat atau memproduksi bunyi-bunyi itu atau fonetik. Tujuan dari pembelajaran fonologi. Tujuan fonologi pembelajaran bagi anak sekolah dasar yaitu berkaitan dengan bidang-bidang interdisipliner. Bagi pengajaran bahasa fonetik diperlukan untuk tujuan latihan berbicara, penyembuhan penderita tunawicara. Hal lain yang dapat diungkap dari tujuan praktis kajian fonologis yaitu penyusunan kamus. Sebagai suatu produk kebahasaan, kamus tidak dapat dilepaskan dengan pengetahuan tentang bunyi-bunyi bahasa atau fonem suatu bahasa. Jadi, untuk tujuan praktis penyusunan kamus yang memperhatikan aspek fonetis kata-kata dalam kamus oleh beberapa ahli fonetik telah dicoba dilakukan. Seiring dengan berkembang kemajuan teknologi dewasa ini, telah diproduksi semacam kamus audio yang memperhatikan aspek pelafalan dan intonasi. Bagi seorang ahli fonemik atau fonologis, tujuan-tujuan praktis studi fonologi ini terbuka kesempatan yang seluas-luasnya. Bagi ahli perbandingan bahasa, pengetahuan fonem sangat diperlukan dalam rangka menentukan bahasa purba dengan suatu metode rekonstruksi fonem. Dari rekonstruksi fonem itu dapat disimpulkan adanya fonem atau bentuk asal dari suatu bahasa. Dengan metode korespondensi fonem, dapat ditelusuri hubungan antara kekerabatan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Hal ini diperlukan dalam rangka pengelompokan bahasa berdasarkan identitas atau karakteristik fonem. Tujuan praktis yang lain dari kajian fonologis ini adalah untuk pengajaran bahasa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis, terutama dalam tata tulis, pengetahuan, dan penguasaan kaidah ejaan sangat diperlukan. Metode pembelajaran fonologi. 1. Metode Vogtfair merupakan metode penugasan atau pemberian tugas kepada peserta didik. Metode ini dapat diterapkan pada pengajaran fonologi karena siswa akan memiliki pemahaman yang matang melalui pengerjaan tugas setelah ia memahami konsep fonologi. Misalnya, siswa diberi tugas untuk mendata bunyi A di depan, di tengah, dan di akhir kata. 2. Metode listening dan revert adalah suatu metode di mana
Guru memberikan contoh pelafalan, kemudian siswa menirukan. Dengan metode ini, maka guru dapat langsung membenarkan pelafalan siswa yang salah, sehingga semua huruf dan kata bisa dilafalkan siswa dengan baik dan benar. Prinsip-prinsip pembelajaran fonologi. Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam implementasikan pembelajaran fonologi bahasa Indonesia di SD, antara lain yaitu: yang pertama, pembelajaran dimulai dari yang mudah ke yang sukar, yang sederhana ke yang kompleks. Dan yang kedua, pembelajaran fonem diwujudkan melalui 4 aspek keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan secara terpadu atau tematik, khususnya di kelas rendah. Langkah-langkah pembelajaran fonologi. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan meliputi 2 langkah kegiatan, yaitu langkah pertama menentukan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dapat dilihat dalam kurikulum berbasis kompetensi. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Seorang guru sebaiknya merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan memperhatikan uraian dan kelompok bermain, hubungan belajar, dan indikator, yaitu mengenal bunyi bahasa, membedakan bunyi bahasa, dan mengucapkan bunyi bahasa. Dari adanya indikator tersebut, maka tujuan pembelajaran khusus yang bisa dirumuskan yaitu sebagai berikut. Jika diperdengarkan pembacaan kalimat sederhana yang unsur-unsurnya mengandung huruf A, I, N, dan M, siswa dapat menunjukkan kalimat yang diperdengarkan dengan benar. Jika ditunjukkan kartu kalimat atau kalimat yang mengandung huruf A, I, N, dan M, siswa dapat mengucapkan kata atau kalimat itu dengan benar. Jika guru menugaskan untuk mengucapkan 4 kalimat yang bertema keluarga yang mengandung fonemen A, I, N, siswa dapat mengucapkan dengan lafal dan intonasi yang benar. Jika guru menugaskan untuk mengambil kata yang mengandung huruf I dan N, siswa dapat menunjukkan dengan mengucapkan dengan benar. Langkah kedua, menentukan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat disusun sendiri oleh guru dengan berpedoman pada prinsip yang ada, atau bisa mengambil dari buku sumber yang sesuai dengan tema, yaitu seperti kalimat sederhana yang mengandung huruf A, I, N, dan M. Contoh: ini mama, nini, mama, nana, ini mami, nina, mama, mami, ani, ini, nini, nina, ani, ina, mama, mami, mimi, ami, ima. Sebelum pembelajaran ini, siswa sudah mengenal huruf A, I, N, dan M. Selanjutnya ke tahap pelaksanaan. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu sebagai berikut. A. Langkah awal. Guru mengkondisikan kelas dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga. Misalnya, siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah kalian? Mungkin siswa akan mengatakan ibu, bapak, kakak, adik, dan lain-lain. Guru menunjukkan sebuah gambar ibu, kemudian menjelaskan ibu bisa disebut dengan mama. Lalu bisa disebut sebagai apa lagi? Yaitu mami. Kemudian guru mengajak siswa untuk mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh guru. B. Langkah inti. Guru menempelkan 4 buah gambar di papan tulis dengan meletakkan beberapa kartu kalimat, kartu kata, suku-suku kata yang mengandung huruf A, I, N, dan M di atas meja. Siswa diminta guru untuk meletakkan kartu kata, kartu kalimat, suku kata yang mereka punyai masing-masing di atas meja. Siswa diminta untuk mengangkat kartu kalimat yang diucapkan oleh guru. Guru, ini mama.
Siswa mencari dan mengangkat tulisan yang diucapkan oleh guru. Guru memperhatikan siswa apakah sudah benar atau siapakah yang masih salah. Kegiatan ini dilanjutkan sampai 4 kalimat. Siswa ditugaskan untuk mengucap atau melafalkan kalimat yang ditunjukkan oleh guru satu persatu. Beberapa orang siswa melafalkan kalimat ini di papan tulis dengan intonasi yang benar. Satu persatu siswa diminta untuk mengucapkan kata atau kalimat yang mengandung huruf A, I, N, dan M. Sedangkan ditunjukkan guru dengan lafal dan intonasi yang benar. Kegiatan berlangsung sampai semua siswa dan mengenal, membedakan, melafalkan fonemen-fonemen A, I, N, M dalam konteks kata-kata baru atau kalimat baru. Langkah akhir, guru menetapkan penguasaan siswa terhadap materi yang baru dipelajari dengan menunjukkan kata-kata dan kalimat dalam sintesis baru dari fonemen atau huruf yang menjadi fokus pembelajaran A, I, N, M seperti AMI, IIM, IIN, AAN, IMAN, AMIN, NANAN, NININ. Dalam hal ini, guru harus cermat dalam memperhatikan kemampuan siswa dalam mengenali fonemen-fonemen, kata, kalimat, serta pelafalan dan intonasi. Tahap terakhir yaitu tahap penilaian pengamatan. Penilaian dalam pembelajaran fonologi dapat dilakukan sejak awal dalam proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan siswa dalam mengenal, membedakan, mengucapkan huruf atau fonemen yang penekanannya pada fonemen A, I, N, M. Guru dapat membuat tes yang berupa 3-5 kalimat sederhana yang mengandung fonemen A, I, N, M. Selanjutnya penilaian berupa tugas. Siswa ditugaskan untuk dilatih untuk menuliskan kalimat-kalimat berikut dengan huruf pisah. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai materi fonologi dan pembelajarannya di sekolah dasar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dari kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.